Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang adalah masa untuk kita mengenang semuanya. Kita datang sebagai sekelompok asing, membawa harapan dan sedikit rasa cemas. 57 hari di sebuah tempat yang perlahan menjadi rumah kedua. Ini bukan hanya tentang menuntaskan tugas kuliah. Ini adalah babak baru di Desa Donorejo, tempat di mana kami siap belajar, beraksi, dan mengabdi. Dari pagi hingga petang, setiap sudut desa menjadi ruang kelas. Setiap tantangan menjadi pelajaran. Kami hadir bukan untuk mendominasi, melainkan untuk berkolaborasi. Kami menyaksikan langsung kekuatan gotong royong. Dan betapa besarnya potensi yang tersembunyi di sini. Momen-momen ini mengajarkan kami arti ketulusan. Ketika senyum anak-anak adalah pencapaian terbesar kami. Waktu berlalu begitu cepat. KKN adalah proses. Namun, di luar program kerja, ada hal-hal kecil yang jauh lebih berharga. Kami menemukan keluarga baru. Mereka yang dengan sabar membimbing dan menerima kami apa adanya. Persaudaraan yang terjalin melampaui batas waktu pengabdian. Perpisahan tak terhindarkan, menyisakan jejak yang mungkin tak sempurna, namun penuh makna. Terima kasih, Desa Donorejo. Engkau telah mengajarkan kami tentang kekuatan harapan, kesederhanaan, dan pengabdian sejati. Halo teman-teman, gak kerasa ya, udah nyampe aja kita di penghujung acara KKN ini. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat keluarga dari Pak Aminuddin selaku Kepala Desa Donorejo, terus juga Bu Lura, Mas Aku, Mbak Rosa, Mbak Rara selaku orang rumah yang alhamdulillahnya mau untuk berbagi dan memfasilitasi kami selaku mahasiswa KKN di Desa Donorejo ini. Banyak jujur kalau ditanyakan apa yang sekiranya mau saya ungkapkan, tapi mungkin tidak bisa saya ungkapkan semuanya mengingat durasi. Tapi selama 2 bulan lebih ini, kurang lebih ya, sekitar 2 bulan KKN di Donorejo, saya bahagia, saya senang karena alhamdulillahnya kami di sini disambut dengan ramah oleh masyarakat Desa Donorejo, mulai dari Dusun Donorejo, Randon, Kecing, Segidang, Bubutan, semuanya menyambut kedatangan kami dengan ramah dan mau membauri kami, yang mana notabene kami masih malu-malu di awal, tapi semakin kesini alhamdulillahnya kami semakin bisa berbaur dengan masyarakat sini. Itu pesan saya begitu bahagia bisa berkenalan dengan teman-teman masyarakat Donorejo. Pesannya semoga buat masyarakat Donorejo ke depannya bisa lebih sukses, bisa lebih bahagia, dan bisa tetap menjaga kerukunan antar masyarakat, sesama masyarakatnya. Kemudian untuk teman-teman saya ingin berpesan, kalian ke depannya akan menemui hal yang kurang lebih serupa dengan apa yang kita temui di KKN ini, tetapi di kehidupan nyata, karena kita akan bekerja dalam tim juga ke depannya. Jadi harapannya teman-teman harus bisa memetik pelajaran dari apa yang selama 2 bulan ini sudah kita kerjakan secara bersama-sama. Teamwork itu penting, komunikasi itu penting, dan intinya teman-teman jangan sampai meninggalkan sesama teman kalian. Mungkin itu aja dari aku. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk pesan di KKN ini sih kayaknya semua udah berjalan lancar, jadi aku harap pesannya sih semua nggak bakal berubah ya, semua bakal tetap sama kayak dari awal sampai akhir. Dan untuk kesan, selain aku kangen sama saudara yang saat aku mungkin aku bakal kangen masa-masa KKN ini. Walaupun banyak kesibukan juga, tapi semuanya tetap menyenangkan. Sampai aku lupa kalau kita itu cuman singgah di sini tuh sebentar doang. Ya mungkin nggak tahu kapan kita bakal ketemu lagi. Intinya semua ini menyenangkan dan asik seru. Halo. Pesan dan kesan ya sama melakukan KKN. Mungkin aku mendapatkan pengalaman pertama dari untuk mengajar di SD. Itu anak-anaknya sedikit gimana ya, aktif dan sedikit sulit diajar karena mungkin masih anak-anak. Sama mungkin beberapa makanan baru yang baru tahu aku mungkin dan baru dirasakan. Salah satunya tuh tumis kulit melinjo yang rasanya mungkin biasa aja sih. Sama penyesalannya mungkin kita belum coba buah koko ya. Mungkin karena waktunya mepet, jadi dan tugas-tugasnya banyak. Nah, sekian aja sih. Sama bangunnya mungkin aku yang paling siang dari yang lain. Juga kesulitan tidur untuk beberapa hari. Oke, terima kasih. Gak kerasa udah 2 bulan ya ngomongin kesan pesan soal KKN ini. Seneng sih pasti ya, capeknya juga iya, bingung bareng, bahagia bareng, ngantuk bareng. Selalu ada cerita baru di setiap harinya, dari mulai yang konyol sampai yang bikin geleng-geleng, semuanya ada. Kalau pesannya, semoga kalian semua sukses ke depannya. Terima kasih sudah menjadi tim yang sangat keren. Love kalian semua, semoga pertemuan kita selamanya. Apa yang konyolnya nih di sana? Aduh, Zur nikah banyak lah, banyak. Bosan disepil. Dari mulai yang yang disiram sampai ada aja barang yang rusak dengan tangan satu orang. Oh, maaf. Tapi apa nih yang paling berkesan untuk kakak nih? Kebersamaannya pasti ya, senengnya juga pasti ada, banyak banget. Kita juga selalu makan bareng, happy bareng, semuanya bisa diajakin bercanda, saling backup, loh pokoknya. Kakak suka perginya bareng siapa nih? Bareng Kak Evi. Ayo ceritain dong, Kak Evi gimana? Ih, Kak Evi itu calon. Itu calonnya Kak. Masa? Iya. Tadi pasti Kak Arsya di sini nyeritain Kak Evi ya, lama banget. Apa bikin proposal di sini? Pesan selama KKN, pesannya aku ngucapin makasih kepada teman-teman karena udah sering bangunin aku yang suka tidur ini kalau ada kegiatan, walaupun kayak gondong. Pesannya itu. Terus kesannya di awal sih pas mau KKN agak berat sih, kayak aduh tapi yang KKN nih gitu. Sampai sekarang sebenarnya pengen pulang, tapi karena dapat temen-temen yang baik, yang pengertian, yang kalau misalnya kita sakit di ngertiin tuh gitu. Awalnya ngira KKN tuh bakalan kita hidup di desa yang paling pelosok banget, yang nggak ada lampu, yang lampunya pakai obor, terus kita masaknya pakai batu digeser-geser, Terus ayo digini-gini. ternyata Masih oke, masih banyak tempat yang oke lah di sini, walaupun yang nggak kayak Semarang gitu, tapi pasti sering jajan nih. itu ya. Jajan apa aja nih? Rekomendasiin dong yang di Donorojo. Jajan ya, aku seringnya ke ini guys, ke Jarak, ke Hingga, ke Smile, itu kayak tempat coffee shop gitu. Oke,
Kalau jajanan UMKM-nya gimana Kak? UMKM bab Yang di sini? dimsum Bu Wanti. Tolong endorse saya Bu. Baik. Kesan aku selama KKN itu apa ya? Aku nggak nyangka kalau mau pakai kamar mandi itu susah banget karena satu kamar mandi aku buat tunggu orang kayak. Jadi nunggu antriannya tuh lama banget, kayak harus nungguan. Dan kadang tuh orang suka lupa waktu pas di kamar mandi, jadi gue mikirin teman-teman yang lain nungguan. Bangun pagi kali ya, bisa kan kuliah tuh ada yang bangun pagi, ada yang bangun siang dan setiap hari. Jadi bangun pagi tuh hari, aku capek, ngantuk, aku butuh tidur 12 jam terus. Nah, untung sekarang KKN mau selesai, jadi sambil tidur. Kaget juga sih kehidupan netizen tuh kayak gini. Orangnya solid banget, kayak kita mau kenalan tuh kayak kenal gitu ya. Masing-masing banget sampai aku tershock aja, aku tershock. Dan I had fun sih selama stay di desa kerja ini. Kalau pesannya apa ya? Pesan carbonara 1 deh. Oke, segitu dulu dari aku. Bye bye. Untuk kesan-kesan dari saya selama KKN ini, saya harap dengan adanya KKN ini saya bisa berkembang lebih jauh lagi, dan juga saya banyak berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami di sini, terutama di balai desa. Semuanya welcome dan banyak membantu akan tugas-tugas kami. Dan juga saya berharap setelah ini saya tuh bisa berkunjung lagi ke tempat ini, ke desa ini, sehingga momen itu meskipun sudah tidak ada, tapi setidaknya masih saya kenang di benak saya. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu kalau ternyata aku tuh bisa nyetir di Pantura, bisa nyelip-nyelip truk. Aku juga nggak tahu rasanya dikasih kado sama bocil-bocil ketika hati aku sedang tidak baik-baik aja. Aku juga nggak tahu rasanya tiba-tiba aku masuk IGD, terus besokannya satu balai desa panik. Terus pesannya aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman, dan aku mau kita selamanya tetap main-main ke kos walaupun KKN-nya udah selesai. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya jadi guru TK, guru SD, guru ngaji. Terus kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya susahnya bangunin lulus setiap hari. Terus juga kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya ditanyain kalau sakit ini obatnya apa ya. Terus kalau buat pesennya, aku mau pesen Thai tea flame milk deh 1 liter. Bye bye. Kalau nggak KKN, aku nggak pernah ngerasain demam selama seminggu gara-gara mandi malam mulu. Terus untuk kesannya tuh aku mau terima kasih buat KKN karena bisa membuat aku jadi orang yang cepat temenan sama orang lain. Karena sebelumnya tuh aku nggak bisa temenan sama sekali karena aku orangnya introvert banget. Terus untuk pesannya nggak ada. Masa nggak ada? Abis ini jangan saling lupa ya. Bye. Halo semuanya. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu kalau ngajar bocil SD itu seru banget. Tapi harus butuh kesabaran untuk menghadapi sikapnya. Terus sama KKN, aku memperbaiki gizi. Berat badanku menambah. Terus kita harus ngertiin orang lain dan nggak semua orang itu morning person. Kamu itu harus bangun pagi. Terus maaf buat semuanya kalau selama KKN aku ada galak kalau nariin kas. Kadang kita kurang peka dengan keadaan di sekitar, dengan keadaan sama itu. Terus maaf juga atas kesalahan atau perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Terus terima kasih buat teman-teman
Terima kasih khususnya untuk Dila karena udah menemani hari-hariku selama KKN. Kamu diajak apain aja sama Dila? Jajan mulu kata-katanya itu. Evi, kamu lapar nggak? Jajan yuk. Halo guys. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu nih rasanya jadi PDD. Ya, oh my god, bener baru tahu, baru pertama kali aku jadi belajar ngedit, belajar ngedit foto, ngedit video, bikin ini. Sumpah kalau misalnya emang KKN lagi, aku nggak bakal mau jadi PDD. Terima kasih untuk sepuh-sepuh PDD sebenarnya yang ada di kelompok ini. Mereka mengajarkan aku menjadi seperti ini. Ya, ya walaupun akhir-akhir ini sebenarnya maaf banget. Apa ya, semuanya banyak yang belum terlaksana. Soalnya kayaknya aku sedikit depresi, jadi agak menghindar dari pekerjaan yang seharusnya. Jadi kayak maaf banget semuanya. Terus kayak makasih banget. Aku tuh susah banget bangunnya, kayak kebo banget. Tapi selalu dibangunin, terus sabar banget banguninnya, kayak lulut bangun kesini ke balai desa, ke piket ke SD. Makasih juga buat Vida, itu selama aku sakit selalu, Lulut ini udah minum belum obatnya? Terus malam-malam aku kaget banget, tiba-tiba dia megang selimutku, terus megang kepalaku buat ngecek keadaan, kayak kenapa nih sampai aku kebangun. Maaf banget kalau misalnya aku lelet, itu tuh gimana ya, memang lelet orangnya, terus lupaan. Terus makasih banget, kayak aku tuh nggak nyangka ternyata KKN tuh semenyenangkan ini gitu. Soalnya aku kira bakalan kayak yang kita bakalan jarang tidur banget, terus kayak yang menakutkan lah, pokoknya kayak yang kita kerja rodi. Tapi ternyata ya nggak semenakutkan itu karena dikerjainnya bareng-bareng. Terus awalnya pas aku jadi PDD itu aku takut banget, kayak beneran ini aku benar-benar belum nyentuh sama sekali jadi PDD, tapi ternyata semuanya bantu. Kayak terus makasih Bulura, makasih Pak Gepeng, masakan Bulura enak banget setiap hari. Pokoknya enak banget lah. Sebenarnya awalnya naik, tapi karena aku diare jadi turun lagi. Terus Pak Gepeng makasih udah nganter keliling-keliling kita ke sekitar Donorejo. Kita jadi kayak tahu, oh di sini ada, di sini di Sikidang ada apa, di hutan ada apa. Pak Gepeng tuh tour guide kita di sini. Benar-benar kayak kita butuh ini, Pak Gepeng datang buat nganterin. Terus apalagi ya, Dila, maaf ya, apa buku profilnya itu kebanyakan kamu tau yang ngerjain. Aku tuh kayak dicoret aja namanya tuh gak apa-apa sebenarnya. Kayak oh my god, makasih banget untuk Fahrur sama Sabet yang bantu juga pas di PDD. Semuanya, ada Evi, Ais, Rina, terus Vida, terus Alis, terus apa lagi ya, Dila, Sabet, Arsya, Aul, terima kasih ya. Ini kita pakai HP Aul, ini kita ngerekamnya. Itu PDD keempat ya, PDD keempat kita Aul. Iya, ada Rina juga, ini Rina sangat berjasa. Terus ada Ken, ada Fahrur. Aku bener-bener oh my god, makasih banget. KKN-nya nggak yang semenakutkan itu bener-bener. Aku bingung lagi mengungkapkannya dengan apa. Ya, bye-bye semuanya. Selamat tinggal. Aku coba warna baju kala itu kali manusia lagi memelukku. Dimanapun kau berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku.
kirim ke wali kelasnya. Bintang suaramu buatku lelap. Di mana kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Berapa bang? Kau melukis aku. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut